Jeritan harapan rakyat, kebangkitan Aceh Singkil yang tak terbendung. Di bawah langit Aceh Singkil yang penuh dengan semangat kebangkitan, ribuan masyarakat dari berbagai penjuru berkumpul pada tanggal 23 November 2024. Mereka hadir bukan sekadar berkumpul, tetapi sebagai bagian dari momentum bersejarah menuju kebangkitan besar di bawah kepemimpinan pasangan Dul Musrid dan Al Hidayat Bancin. Hari itu menjadi kampanye terakhir sebelum memasuki masa tenang yang dimulai pada tanggal 24, 25, dan 26 November 2024. Masa tenang adalah waktu bagi seluruh masyarakat untuk merenungkan pilihan mereka tanpa pengaruh kampanye menjelang hari pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Yang menjadi perhatian lebih besar adalah dugaan adanya keanehan terkait keputusan-keputusan pembangunan ini yang terjadi pada masa jabatan bupati sebelum Dul Musrid. Berbagai persoalan di masa sebelumnya masih menjadi perhatian masyarakat Aceh Singkil. Salah satu sorotan adalah pembangunan pelabuhan CPO di Kecamatan Singkil yang diduga kuat dipindahkan tanpa mempertimbangkan lokasi yang lebih strategis di Kecamatan Singkil Utara. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efisiensi dan keberlanjutan proyek tersebut. Selain itu, pembangunan terminal di Kecamatan Gunung Meriah juga memicu kekhawatiran masyarakat. Meskipun belum ada kepastian, terdapat dugaan keras bahwa tanah lokasi terminal tersebut mungkin bercampur dengan material yang tidak kokoh, seperti batang kelapa sawit yang berpotensi membusuk. Jika benar, kondisi ini dapat berdampak pada daya tahan bangunan terminal di masa depan. Ada banyak tanda tanya yang muncul di masyarakat tentang bagaimana keputusan strategis ini diambil dan apakah telah melalui kajian yang memadai. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemimpin berikutnya untuk melakukan evaluasi menyeluruh demi memastikan pembangunan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, Dul Musrid tetap fokus pada kerja nyata yang telah ia lakukan selama menjabat sebagai bupati sebelumnya. Ia tidak hanya berbicara tentang kebangkitan, tetapi juga mewujudkannya dalam bentuk nyata. Salah satunya adalah pembangunan jalur 2 di Kecamatan Singkil, yang kini menjadi simbol kemajuan infrastruktur daerah. Selain itu, pembangunan jalan aspal mulus dari Simpang PHR ke Desa Silulusan di Kecamatan Gunung Meriah juga menjadi bukti komitmennya dalam memperbaiki akses masyarakat. Tidak hanya fokus pada infrastruktur, Dul Musrid juga memberikan perhatian besar pada sektor pendidikan dan agama dengan menyalurkan bantuan rutin sebesar 500 juta rupiah setiap tahun untuk seluruh pondok pesantren di Kabupaten Aceh Singkil. Prestasi-prestasi ini tidak hanya menjadi bukti dedikasi Dul Musrid, tetapi juga alasan kuat bagi partai-partai besar seperti Gerindra dan koalisi lainnya untuk mendukung pasangan Duha dalam Pilkada 2024. Dukungan ini menunjukkan bahwa Dul Musrid tidak hanya dipercaya oleh rakyat, tetapi juga oleh berbagai pihak yang melihat kemampuannya dalam memimpin dan melobi anggaran untuk kepentingan daerah. Momentum kampanye pada tanggal 23 November tersebut menjadi ajang penyampaian aspirasi terakhir sebelum masyarakat memasuki masa tenang. Semangat dan harapan rakyat mencerminkan keyakinan bahwa kebangkitan Aceh Singkil adalah sebuah keniscayaan. Dengan penuh harapan dan doa, rakyat percaya bahwa pasangan Duha mampu membawa kabupaten ini menuju masa depan yang lebih baik di bawah naungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam kesempatan kampanye tersebut, masyarakat yang hadir juga sempat membahas topik yang sangat menyentuh hati. Salah satu pesan yang disampaikan adalah nasihat kepada sesama manusia mengenai kepedulian terhadap anak yatim. Sebagai manusia yang beradab, sudah sepatutnya kita menjaga dan peduli terhadap anak yatim, khususnya jika mereka adalah keponakan kita yang menjadi ahli waris dari saudara kandung yang telah meninggal dunia. Dalam posisi sebagai wali, tanggung jawab kita bukan hanya melindungi kehidupan mereka, tetapi juga memastikan harta peninggalan orang tuanya tetap terjaga. Harta anak yatim adalah amanah dari Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi, bukan untuk dimanfaatkan demi kepentingan pribadi. Tindakan merampas hak anak yatim tidak hanya melukai hati mereka, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral yang luhur. Pesan ini disampaikan dengan harapan agar semua pihak, khususnya para pemimpin dan masyarakat, senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan dalam setiap langkah kehidupan. Dari Kabupaten Aceh Singkil, untuk Media Singkil Video, Muhammad melaporkan.
banyak perangkat-perangkat desa, maka ketika ada intervensi kepada PNS, kepada perangkat-perangkat desa dari pimpinan kita, maka laporkan kepada Gerindra. memberkati keluarga kita, dan memberkati Kabupaten Aceh Singkil. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.